Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabihi ajmain amma ba'du. Puji dan syukur marilah kita panjatkan kehadirat Allah SWT karena rahmat dan hidayahnya kita dapat berkumpul pada siang hari ini dalam keadaan sehat walafiat. Perkenalkan, kami dari kelompok 5, saya Dewi Sutika Sari dan teman saya Rizka Agustina. Di sini kami akan mempresentasikan tentang materi teori perkembangan psikososial Erik Erikson. Selanjutnya materi akan dibacakan oleh saya. Masa kanak-kanak adalah awal sejarah manusia. Anak sekarang sedang melalui proses pertumbuhan dan perkembangan. Perkembangan didefinisikan sebagai perubahan individu yang berlangsung secara sistematis, progresif, dan berkesinambungan baik secara fisik maupun psikis. Perkembangan secara fisik merupakan perkembangan yang terjadi pada tingkat biologis suatu individu, sedangkan perkembangan non-fisik seperti perkembangan emosi, kognitif, dan perkembangan sosial anak. Menurut Warner dalam Murniati, perkembangan dapat digunakan sebagai salah satu proses yang bertujuan untuk mencapai arah yang lebih baik yang bersifat tetap dan tidak dapat diulang kembali. Perkembangan masa kanak-kanak juga terjadi secara cepat, terutama pada perkembangan sosial seperti anak mulai mengenal orang lain, baik dari sekolah ataupun lingkungan sekitar lingkungan. Teori ini memperluas studi tentang perkembangan mental sosial masa kecil dan dampak pengalaman ini pada perkembangan orang dewasa. Menurut Erikson, perkembangan psikososial adalah proses di mana suatu organisme matang secara fisik dan psikologis dan dibentuk dari kelahiran hingga kematian melalui interaksi pengaruh sosial. Perkembangan juga terkait dengan perubahan dalam kepribadian, perasaan, dan emosi seseorang. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh saudari Rizka. Tahapan tertentu dalam kehidupan manusia. 1. Percaya versus ketidakpercayaan. Proses pembentukan kepribadian seorang dimulai pada masa kanak-kanak atau tahun-tahun awal kehidupan. Bayi belajar untuk mempercayai orang untuk merawat kebutuhan dasar mereka. Peran ibu atau keluarganya memiliki kekuatan untuk membangun keintiman dan kepercayaan dasar melalui perawatan mereka. Tapi, jika kebutuhan dasar anak tidak ditangani, ketidakpercayaan akan berkembang di dalamnya. Yang kedua, otonomi versus rasa malu. Masalah yang dihadapi anak-anak pada usia ini, anak mulai lebih mandiri dan percaya diri serta lebih bersemangat dan sadar diri. Keinginan mengajarkan anak untuk mengembangkan kemerdekaan mereka secara bebas dikenal sebagai kekuatan untuk berkembang. Orang tua dapat memenuhi kebutuhan ini dengan mendorong anak mereka untuk belajar bagaimana melakukan hal-hal sendiri, seperti makan atau berpakaian sendiri. Yang ketiga, inisiatif dan rasa bersalah. Pada usia ini, anak belajar untuk menemukan keseimbangan antara keterampilan dan tujuan atau harapan. Anak-anak sering menguji kemampuan mereka tanpa menyadari potensi penuh mereka. Karena ini, anak tidak memiliki inisiatif jika lingkungan sosialnya kurang mendukung. Yang keempat, ketekunan versus rasa rendah. Pada tahap ini, anak mulai beralih ke masa remaja saat mereka mulai mengeksplorasi siapa mereka di bidang sosial dan profesional. Karena masa remaja dapat dilihat sebagai genesis penemuan diri, anak-anak berada di nexus masa kecil dan masa dewasa. Yang kelima, identitas versus kebingungan. Pada tahap ini, anak mulai beralih ke masa remaja saat mereka mulai mengeksplorasi identitas pribadi anak di bidang sosial dan profesional. Yang keenam, tahap keintiman versus isolasi. Anak mulai terlibat dalam interaksi sosial yang lebih dalam pada tahap ini. Hal ini akan mudah bagi anak yang baik dalam berinteraksi untuk membentuk ikatan dekat dengan keluarga mereka. Yang ketujuh, generativitas versus stagnasi.
Pada tahap ini, seseorang mulai mempertimbangkan warisan mereka dan memberikan kontribusi kepada masyarakat, sementara juga menawarkan sesuatu kepada dunia sebagai imbalan untuk semua yang telah diberikan dengan dunia kepadanya. Yang kedelapan, kematangan versus putus asa. Bahkan pada usia lanjut ini mereka masih dekat melihat kembali dan melihat masa lalu sebagai berarti tentang dan lengkap. Ini adalah perasaan yang sangat menarik. Kesimpulannya, Erik Erikson adalah seorang ahli psikologi perkembangan yang terkenal dengan teorinya tentang perkembangan psikososial manusia. Menurut Erikson, perkembangan psikososial merupakan kehidupan seseorang yang dimana lahir sampai mati dibentuk dengan pengaruh psikologis. Dalam teori ini, perkembangan psikososial yang dikemukakan oleh Erikson terdapat 8 tahapan, diantaranya tahapan perkembangan psikososial untuk anak usia dini. Adapun kelebihan dan kekurangan di dalam perkembangan psikososial ini. Sekian presentasi dari kelompok kami. Mohon maaf bila ada banyak kesalahan. Wabillahi taufiq hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.